Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu pertama kita mesti selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan limpahan karunia Allah kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Selawat tentunya selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita mengucapkan salawat Nabi. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya tujukan kepada pimpinan komisioner ya, PLT Komisioner Bawaslu Padang Pariaman, kemudian beserta jajaran ya, ada sekretaris Bawaslu Padang Pariaman beserta warga besar Bawaslu Padang Pariaman, kemudian ini Kakanda Nazul yang mengatakan sebelumnya adalah beliau mantan ketua Bawaslu KPU Padang Pariaman periode lampau dan sekarang menjadi pimpinan Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih atas silaturahminya di pagi ini. Dan tentu yang paling saya banggakan adalah teman-teman Bapak Ibu semua yang sekarang menjadi anggota Panwascam se-Kabupaten Padang Pariaman. Mungkin ada juga yang berasal dari tim kesekretariatan Panwascam ya. Dan tentu kita berdoa semua apa yang menjadi tantangan kita ke depan ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini pertemuan yang kedua kali ya. Sebelumnya pernah kita bertemu di Padang ya. Yang waktu itu baru dilantik menjadi anggota Panwascam. Mungkin sebagian apa yang sudah saya sampaikan ini sudah pernah kita diskusikan, tapi paling tidak forum ini akan lebih mendalami ya, soal-soal lain yang berkaitan dengan upaya kita sebagai penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc ya, yang berhadapan langsung dengan masyarakat semakin lebih dikuatkan. Seperti yang selalu saya katakan bahwa tantangan pemilu kita ke depan itu kan semakin lebih kompleks ya. Kompleks karena kalau soal pilkada serentak itu sudah menjadi sudah ada pengalaman kita sebelumnya, tapi serentak dalam artian hampir bersamaannya pelaksanaan pemilu pilpres, pemilu legislatif dengan pilkada ini kan menjadi tantangan tersendiri di soal tentu terkait dengan soal stamina kita. Jadi saya berharap kepada kita semua, terutama yang ada di Panwascam, gitu, untuk menjaga stamina, konsentrasi sehingga kemudian kerja-kerja teknis kepengawasan itu bisa dilakukan dengan baik. Kompleksitas kesamaan, hampir bersamaannya tahapan pileg, ya, pilpres, kemudian dilanjutkan dengan pilkada, itu saya tentu berharap dari pengalaman yang saya amati selama ini ada beberapa kelemahan yang mesti didorong, yaitu penguasaan terhadap regulasi dan update terhadap berbagai kebijakan yang ada sehingga kemudian tidak terjadi diskriminasi dari kebijakan yang di atasnya dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Itu mesti harus disadari dari sekarang, dari awal. Karena terutama bagi yang baru ya, ada nggak yang baru? Panwasli ada nggak yang baru? Coba angkat tangan yang baru. Nggak banyak ya, hanya beberapa orang. Jadi yang baru ini mesti juga menurut saya cepat melakukan akselerasi. Bagaimana kerja di tim sebagai anggota Panwas itu ya. Yang jelas kerjanya sangat teknis, melaksanakan aturan yang sudah ada dalam Perbawaslu, tidak ada wacana di situ ya. Jadi kalau ada misalnya teman-teman yang baru ini dulu mungkin berada di pegiat pemilu yang selama ini mengawasi kerja pengawasan misalnya, yang selama ini kerjanya mengamati apa yang dilakukan oleh penyelenggara baik Bawaslu dan KPU, sekarang kita sudah menjadi penyelenggara teknis. Jadi tidak ada lagi ruang bagi kalian untuk berwacana. Yang ada itu untuk bekerja langsung. Apalagi kita berada di garda terdepan sebagai tim ad hoc di tingkat kecamatan. Artinya sebelum sampai ke Bawaslu Kabupaten,
kalian dulu yang berhadapan dengan masyarakat luas. Jadi memang harus siap dengan situasi dan kondisi apapun, dan itu tidak boleh salah, gitu ya. Benar pun kadang-kadang masih digugat, apalagi kalau salah. Jadi penting soal memahami, menguasai begitu detail terhadap segala aturan. Begitu kan Bu Sek? Jangan sampai nanti kita pula yang kena di soal-soal itu ya. Jadi tidak ada ruang bagi kalian untuk berdebat di situ. Tapi hanya soal menjalankan apa yang tugas dan fungsi yang kita sebagai pengawas di tingkat kecamatan. Itu beberapa informasi yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, seperti yang juga pernah saya katakan, saya kemarin mengisi materi yang sama di tingkat provinsi, yang dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat di tingkat provinsi. Selalu muncul pertanyaan jika kita kaitkan dengan tema kita hari ini, itu sosialisasi pengawasan partisipatif ya, dengan berbasis pada nilai-nilai kerelawanan. Nah, ini kan persoalan yang saya kira isu atau tema yang menarik. Banyak muncul pertanyaan sama saya, masih mungkin tidak kerja-kerja kerelawanan itu dilakukan dalam kehidupan masyarakat kita yang sudah mulai berubah? Ya, kan sudah mulai berubah. Sekarang kalau tidak ada duitnya, pekerjaan itu kadang-kadang tidak efektif bisa dilakukan. Ya kan? Apalagi kalian, saya yakin kalian yang jadi panwas PPK, ibu bapak semua ya, kalau nggak ada gajinya mungkin tidak ada yang daftar. Yakin saya itu. Mau bekerja tanpa ada honornya? Yakin saya. Bapak Ibu semua, yakin saya. Karena ada honornya, karena ada dukungannya. Walaupun menurut saya tetap di situ ada dimensi kerelawanannya. Yakin saya. Karena tidak cukup juga mungkin gaji dengan 2 juta itu dengan tantangan yang dihadapi. Ada saya meyakini masih ada unsur kerelawanan. Tapi kalau kerelawanan murni, kalau kita hubungkan dengan makna kerelawan yang sejati, yang bekerja tanpa pamrih, tanpa digaji, berkomitmen dan bertanggung jawab, ya, tanpa mendapatkan sesuatu yang lain, saya yakin sepi peminatnya. Saya yakin sepi peminatnya. Karena konsep kerelawanan yang saya pahami itu kan ketika lebih efektif dia ketika berhubungan dengan soal apa? Soal kebencanaan, soal kemalangan, kemanusiaan secara umum ya, baru muncul sikap kerelawanan. Dan kita memang budaya kerelawanan itu sangat tinggi. Coba lihat sekarang misalnya dengan kasus terjadinya berbagai musibah yang terjadi, yang dialami oleh tetangga kita di Cianjur ya, kemudian yang terbaru nih dampak meletusnya Gunung Semeru ya. Secara spontan orang dimanapun di negeri ini ya berdatangan berlomba-lomba bahkan untuk memberikan bantuan. Begitulah semangat kerelawanan yang memang muncul menjadi sebuah kesadaran bagi masyarakat Indonesia yang memang masyarakat ketimuran. Solidaritas itu memang sudah menjadi bagian dari masyarakat kita, tapi berkaitan dengan kebencanaan, berkaitan dengan kemanusiaan. Pertanyaan sekarang, apakah soal kerelawanan dalam konteks pemilu efektif tidak kita bangun? Ya, ini kan tantangan kita dan mudah-mudahan untuk kita berharap dalam konteks kepemiluan dimensi kerelawanan yang dibangun tentu dalam konteks bagaimana kita berbakti terhadap, berkontribusi terhadap penyelenggaraan proses politik dalam negara kita. Kontribusi kita sebagai warga negara untuk membangun, untuk berkontribusi langsung menyukseskan agenda politik yang besar ini. Itu mungkin yang coba kita geser. Nah, mungkin yang kita anggap pemilu ini bencana, nah mungkin begitu pemikirannya, tapi pemikirannya adalah pemilu adalah bagian ruang bagi kita sebagai anak bangsa ikut berkontribusi agar hadirnya sebuah penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berkualitas. Jadi frame berpikirnya begitu. Walaupun sekali lagi saya katakan dimensi kerelawanan dalam konteks pemilu tentu berangkat dari beberapa pandangan yang menyebutkan atau wacana yang mengatakan bahwa memang pemilu yang sukses itu besok tidak hanya bisa diselenggarakan dengan keterlibatan oleh penyelenggara saja, tapi juga menjadi peran partisipatif kita sebagai masyarakat. Saya memahami bahwa posisi kerja berat mengajak warga untuk berpartisipasi sebagai pengawas pemilu ini kerja berat, terutama bagi teman-teman ibu bapak yang sekarang menjadi anggota panwas kecamatan. Kan panwas
kecamatan yang menjadi ujung tombak nanti melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengajak berbagai kelompok masyarakat yang ada bergabung sebagai relawan. Kan ini yang menjadi tantangan kita. Apalagi kalau kaitkan dengan budaya Piaman, kan? Masyarakat Piaman, namun dibesarkan dengan tradisi masyarakat Piaman. Masyarakat Piaman ini kan masyarakat yang berada di garis pantai, masyarakat yang sangat terbuka, masyarakat yang kehidupannya itu kalau di daerah pantai itu biasanya dinamika kehidupannya lebih terbuka dan nilai-nilai baru itu cepat masuk ke dalam, ya. Kalau saya bandingkan dengan masyarakat di Dare, ya, daerah inti Minangkabau, masyarakat Pariaman ini memang karena dia berada di posisi awal dalam setiap perubahan yang masuk. Kalau perubahan itu masuk dari pantai, ya, kalau sekarang itu tidak lagi, ya, perubahan itu masuk dari mana-mana. Tapi menurut saya kalau masyarakat Padang Pariaman termasuk masyarakat yang sangat terbuka dan bahkan kemudian berkomunikasi itu lebih cenderung kepada materialisme menurut saya, lebih to the point. Kalau kita bantu kemudian gimana? Apalagi kalau kita kecenderungan dalam budaya Piaman itu masyarakatnya memang masyarakat yang orientasi ekonominya lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat Minangkabau yang berada di dalam pedalaman. Makanya identik orang Pariaman itu banyak pedagang. Saya merasakan itu di waktu kecil. Kadang-kadang orang tua saya mendorong saya supaya menggali pedagang itu merantau daripada kuliah, gitu ya. Karena kuliah itu ujung-ujungnya menghabiskan duit. Begitulah pandangan lama yang ada dalam masyarakat kita. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa begitulah posisi masyarakat kita di Padang Pariaman yang relatif menurut saya lebih praktis, ya, dibandingkan bicara lebih ideal, ya, tentang bagaimana mendorong kualitas yang lebih tinggi misalnya ketimbang misalnya langsung bekerja dan dapat materi, gitu ya. Itu yang saya paham. Mudah-mudahan sekarang kan memang sudah mengalami perubahan. Ini tantangan kita ada, Bapak Ibu semua anggota Panwascam. Bagaimana kita bisa mampu menggelorakan semangat kerelawanan itu kalau tidak dibangun oleh sebuah sikap nilai yang ada dalam diri kita. Contoh sederhana lah misalnya, kan, soal membangun kerelawanan itu butuh sebuah kerja keras menurut saya. Butuh sebuah kesadaran yang mesti telah terbangun di dalam insani teman-teman sebagai penyelenggara. Kalau saya memandang ada beberapa aspek yang penting diperhatikan untuk membangun sikap kerelawanan. Pertama itu soal posisi pribadi kita yang mesti harus mendapat kepercayaan, gitu. Kerelawanan tidak akan bisa dibangun tanpa adanya sikap kepercayaan, legitimasi dan trust, ya. Kita berpanjang-panjang menyuruh orang ikut terlibat menjadi relawan, ya, jadi volunteer, tapi di diri kita tidak kita bangun sikap yang cara pandang yang sama. Harus ada konsistensi nilai di situ, harus ada soal sikap empati di situ, harus ada sikap kesadaran bersama, membangun kesetaraan. Itu saya kira susah membangun sikap kerelawanan kalau sikap kerelawanan itu hanya didorong untuk orang lain dan sedangkan diri kita tidak bangun. Jadi ini yang harus ditanamkan di diri kita sebagai teman-teman. Kita membangun sikap kerelawanan, tapi diri kita susah berbagi. Itu gimana caranya? Ya kan? Sikap kerelawanan itu bisa dibangun kalau di diri kita juga kita wujudkan sikap berbagi, responsibility, ya, empati. Jadi cara-cara yang sederhana untuk membangun kerelawanan itu diwujudkan dalam diri kita, gitu. Tidak hanya bisa dikampanyekan itu saja menurut saya. Kita pergi ke masyarakat mengajak orang, tapi di diri kita tidak tumbuh sikap simpati. Gimana caranya? Susah menurut saya. Itu pertanyaan yang selalu muncul. Apa mungkin, Pak? Apa mungkin kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi kalau di dalam diri kita kesadaran kerelawanan itu tidak ada? Turun tangan misalnya, kesadaran untuk turun tangan, kesadaran untuk memberikan solusi,
kesadaran untuk memberikan empati. Tidak mungkin. Apalagi kita masih dibatasi dengan berbagai regulasi yang ada. Tidak tahu saya, konsep kerelawanan itu nantinya apa difasilitasi gitu. Orang jadi relawan, kemudian direkrut. Kayak pemilu 99, orang jadi relawan pemilu, pemantau pemilu, tapi kan difasilitasi. Dikasih honor. Ini relawan dikasih honor nggak proses? Enggak kan? Artinya memang relawan dalam konteks kesejatian. Mereka bergabung dengan sebuah kesadaran, ya kan? Yang kita sasar adalah tentu komunitas-komunitas masyarakat yang sudah berdaya, seperti ibu-ibu majelis taklim, kelompok-kelompok keagamaan, kelompok pemuda, yang saya tentu ingin sampaikan bahwa ini tentu juga harus dicarikan solusi terbaiknya bagaimana kemudian kerelawanan itu dalam konteks pengawasan partisipatif itu tentu juga diberi ruang. Mungkin tidak ada honor, tapi bagaimana mengajak masyarakat untuk tetap diberi fasilitas yang memungkinkan sehingga kemudian aktiviti itu bisa dilakukan secara keberlanjutan. Tidak hanya mengumpulkan orang, ya nanti kan pasti ini ujung-ujungnya mengumpulkan kelompok masyarakat yang disasar ya, kemudian diajak setelah pertemuan kemudian dilepaskan. Saya kira tidak akan memberikan pengaruh apa-apa kalau tidak dirancang, dibangun sebuah skenario yang efektif sehingga kesadaran itu memang wujud dalam praktek perilaku, wujudnya dalam bentuk keseharian. Mereka memang bekerja tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu, tapi yang diharapkan adalah bahwa mereka betul-betul menjadi warga masyarakat yang peduli, warga masyarakat yang tidak menjadi masyarakat yang apatis ya, tapi memang memiliki kesadaran agar kemudian agenda-agenda ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya betul-betul ingin memahami apa betul yang menjadi asbab nuzulnya ini gerakan dibangun oleh Bawaslu. Ujung-ujungnya setelah saya cermatikan ujung-ujungnya, karena tidak semua kerja-kerja pengawasan itu dilakukan oleh organisasi organik pengawas pemilu, karena punya keterbatasan. Nah, mungkin 1-3 orang pengawas kecamatan ini bisa memantau setiap aktivitas yang ada. Tentu dia butuh partisipasi masyarakat sehingga kemudian apapun dimanapun tempatnya masyarakat memberikan informasi yang positif terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemilu. Walaupun yang utama menurut saya adalah bagaimana kemudian kita melihat perkembangan di masyarakat tentang praktik money politik yang terjadi begitu semakin masif. Ini problem-problem yang kedua menurut saya, selain soal tensi politik yang semakin tinggi, kemudian praktik money politik yang mungkin bisa menjadi semakin masif, dan yang terakhir menurut saya adalah, dan juga penting diperhatikan adalah soal fenomena hoax ya, informasi yang kemudian tidak benar itu akan menjadi salah satu tantangan ke depan bagi kita sebagai penyelenggara. Sekarang kan media informasi itu begitu tidak terkontrol lagi. Informasi tentang berbagai hal itu menyebar dengan sangat terbuka ya. Mungkin nanti KPU dengan Bawaslu sudah punya mekanisme tersendiri agar kemudian soal penetrasi informasi yang menyebar luas melalui media sosial itu bisa diatur dengan sedemikian rupa sehingga kemudian kerja-kerja tim pengawasan di tingkat ad hoc pun bisa semakin lebih efektif menurut saya. Ini beberapa 3 persoalan penting menurut saya yang mesti kita harus diskusikan ke depan, termasuk mungkin soal teknis nanti Ibu Sekda dengan teman-teman komisioner, bagaimana kerelawan ini tidak hanya sekedar sebuah kegiatan rutinitas, dihadirkan orang kemudian tidak bisa di follow up sedemikian rupa sehingga tidak memberikan makna yang begitu nyata terhadap proses upaya kita membangun penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di Kabupaten Padang Pariaman. Saya tentu menyadari kesadaran soal sikap kerelawanan itu mesti sudah terbangun sejak awal, sejak Ibu Bapak semua mendaftar sebagai penyelenggara pengawas pemilu di tingkat ad hoc ya, di tingkat kecamatan. Mestinya kesadaran itu sudah terbangun dari awal. Karena memang saya menyadari betul bahwa tantangan ke depan itu berat, tapi soal fasilitasi sebenarnya tidak sepenuhnya bisa memungkinkan bisa diharapkan untuk melakukan kerja-kerja berat ini.
Saya berharap ini menjadi catatan awal kita, sehingga kemudian persepsi kita, paradigma kita memandang agenda penyelenggaraan pengawasan pemilu ini sama-sama berangkat dan mulai dari start yang sama. Dan yang terakhir, ini saya akan menyampaikan pengantar saja, nanti kita coba diskusikan bagaimana cara-cara yang taktis di lapangan agar sikap kerelawanan ini bisa teman-teman Panwas Kecamatan lakukan. Ya. Ini kan soal apa nih? Soal kerjaan lagi. Ya. Bagaimana cara mendorong masyarakat itu ikut terlibat di dalam arus perubahan perilaku masyarakat yang telah berubah menurut saya. Orang tidak lagi serta-merta bisa datang saja kita ada acara ya, kalau tidak ada uang transportasinya misalnya, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman di penyelenggara ad hoc. Artinya memang saya memandang ini sebuah gerakan yang betul-betul tersistematis, terintegral, sehingga semua apa yang dilakukan itu betul-betul memberikan dampak positif bagi proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Padang Pariaman. Sekali lagi saya katakan, butuh cara yang pengetahuan yang cukup memadai agar kita bisa membangun sikap-sikap kerelawanan itu, menanamkan sikap-sikap kerelawanan itu kepada masyarakat kita di Padang Pariaman. Saya kira itu beberapa poin yang ingin saya katakan, dan saya berharap karena ini pertemuan kita kedua, di waktu kemarin itu sebenarnya banyak diskusi dan kita lanjutkan dengan cara diskusi. Soal materi ini, saya kira materi yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu. Terima kasih, setengah jam cukup ya untuk saya menyampaikan poin pikiran. Nah, sekarang mari kita diskusikan. Mungkin perasaan-perasaan yang Ibu rasakan, ya, Bapak rasakan, adik-adik semua rasakan ketika berhadapan dengan masyarakat kita yang kita harapkan mau menjadi seorang volunteer, gitu ya, mau menjadi seorang volunteer, seorang relawan yang nantinya menjadi ujung tombak bagaimana teman-teman di Panwascam melakukan kerjaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.